Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan berita mengenai seisme dari kelompok 2. Saya Elisa Trinova Kalista, berikut berita utama hari ini. Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas gempa tertinggi di dunia. Namun, sebenarnya apa yang terjadi? Tim kami akan mengulasnya dalam laporan khusus di balik getaran. Saat gempa terjadi, yang kita rasakan hanyalah getaran. Namun prosesnya dimulai jauh di dalam bumi. Sebenarnya, apa itu seisme? Seisme adalah peristiwa getaran bumi yang mengakibatkan pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam bumi. Energi itu berasal dari mana? Bumi terdiri dari lempeng-lempeng besar yang terus bergerak. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng utama, yaitu Asia, Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nah, ada tiga jenis gempa utama di bumi. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa yang berasal dari pergeseran lempeng bumi. Yang kedua ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan gempa yang berasal dari gunung api. Yang ketiga ada gempa runtuhan yang biasanya selalu berskala kecil. Di mana titik awal gempa terjadi? Titik awal pelepasan energi itu disebut hipocentrum yang berada di dalam bumi. Sedangkan titik permukaan tepat di atasnya disebut epicentrum. Energi gempa menyebar melalui gelombang seismik. Ada gelombang primer yang bergerak paling cepat. Gempa dapat menyebabkan kerusakan bangunan dan korban jiwa. Karena itu penting untuk memahami mitigasi, seperti melakukan cover and hold saat gempa terjadi. Selain mengetahui cara menyelamatkan diri dari gempa, apa yang harus kita lakukan selama gempa terjadi? Mitigasi tidak hanya dilakukan saat gempa terjadi, tetapi juga sebelum bencana itu datang. Masyarakat perlu mengenali jalur evakuasi, menyiapkan tas siaga bencana, serta memastikan bangunan tahan gempa. Untuk memahami penyebabnya, berikut adalah ilustrasi proses terjadinya gempa di bawah permukaan bumi. Pergeseran lempeng bumi dapat mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Selain pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng bumi yang saling menjauhi satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Pergerakan lempeng bumi tersebut terjadi karena adanya arus konveksi di dalam mantel bumi. Arus ini mendorong lempeng-lempeng tektonik untuk bergerak secara perlahan namun terus-menerus. Meskipun pergerakannya hanya beberapa sentimeter per tahun, tekanan yang dihasilkan dapat terakumulasi dalam waktu yang lama hingga akhirnya memicu gempa bumi. Seisme adalah bagian dari dinamika yang terus bergerak. Kita tidak bisa menghentikannya, tetapi kita bisa memahaminya dan bersiap menghadapinya. Demikian berita hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Elisa Trinova Kalista. Sampai jumpa di berita berikutnya.